Selamat datang kembali teman-teman dengan materi pembelajaran dasar kita tentang NVivo. Ya, kali ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana mencari data atau kemudian mengakses atau bukan menganalisis tapi sebenarnya merecall data secara mudah dengan NVivo. Anda bisa bayangkan ketika Anda menggunakan NVivo maka ada the bunch of data, ada tumpukan data yang berserakan dan Anda bingung bagaimana mencarinya, maka dengan NVivo akan jauh lebih mudah kita merecall kembali bagaimana data itu akan kita cari, ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa selain Anda menggunakan yang ada di sini, bar yang ada di sini, Anda juga bisa menggunakan bar yang ada di sebelah atas. Ini tadi saya lupa sampaikan ya. Sebelumnya tentang membangun konsep ya, termasuk memo, frameworks, relationship node, dokumen, external, case classification, dan termasuk juga NVivo transcription, tetapi saya tidak rekomendasikan dalam bahasa Indonesia karena ini untuk bahasa Inggris dan ini pun berbayar ke NVivo kembali ya. Nah, kita sekarang akan mencoba untuk mengeksplorasi data ya. Mengeksplorasi data ini sangat bagus, sangat penting bagi kita ketika kita akan melakukan terutama kajian literatur review. Sebagai contoh begini, Anda atau tim Anda sudah menyedot semua jurnal yang ada di internet yang terkait dengan tema COVID misalnya, tetapi pertanyaannya adalah jurnal mana yang akan kita pakai, jurnal mana yang relevan. Misalnya Anda punya 1000 jurnal, tentu tidak mungkin Anda akan merecord 1000 jurnal itu, tetapi bagaimana kemudian Anda akan menggunakan jurnal yang mana dengan argumen yang seperti apa yang akan Anda gunakan. Nah, untuk itu ya, yang paling mudah adalah Anda melakukan saya tidak akan menggunakan Advanced Find. Advanced Find ini agak lebih complicated. Nanti kita akan belajar lagi lebih detail di Advanced Find ya. Tapi untuk basic saya akan mengajak Anda untuk sekedar belajar tentang text search ya. Text search ini sangat sederhana ya. Ketika Anda klik maka akan muncul seperti ini ya. Ini search in itu ada di mana? Di file dan external file, artinya di semua seluruh file. Atau kalau Anda ingin lebih spesifik, maka Anda bisa tinggal mencarinya, misalnya di CNN Indonesia saja atau di jurnal saja. Atau misalnya Anda dari klasifikasi filenya ya, di klasifikasi filenya itu kan ada jurnal saja, ada apa dan semacamnya ya, yang muncul nanti itu bisa dipakai ya. Misalnya, kita ambil di detik saja ya, sebagai contoh kita ambil di detik saja, atau folder ya. Folder ini juga bisa juga ya, ada banyak, termasuk di dalam note bisa kalau kita pengen recall, pengen tahu ya, atau di semua kode-kode dan note yang sudah kita pakai. Saya contohkan di ini saja. Nah, kemudian di sini find itu ada exact match, artinya kata-katanya sama persis ya. Nah, yang exact match ke bawah ini saya jarang sekali pakai, kecuali untuk data-data berbahasa Inggris, karena ini menggunakan stem bahasa yang Inggris terutama yang digunakan oleh NVivo. Mudah-mudahan ke depan ada plugin yang bisa menggunakan stemming dengan bahasa Indonesia. Misalnya talking atau sinonimnya kemudian speak, atau dengan spesialisasi whisper, berbisik, dan atau generalisasi dengan communicate gitu. Itu kalau dalam bahasa Inggris, tapi saya lebih prefer menggunakan kata yang spesifik. Ya, kemudian ya di sini dengan wildcard ya, salah satu dari karakter yang ada di sini, atau N ini kita bisa menggunakan misalnya begini, pandemi and COVID ya, atau COVID-19. Jadi ada kata pandemi dan ada COVID, atau ada kata COVID atau COVID-19 ya. Jadi begitu caranya kita mencari ya. Tetapi bukan yang tidak ada, misalnya Anda nggak pengen ini statement tentang presiden atau tentang politik, ya bisa lah. Tapi saya buat mudah aja, tidak ada kata jual misalnya ya, karena siapa tahu ada iklan gitu ya, mengobati pandemi COVID, nah gitu. Saya tidak mau ada kata itu, saya ingin ada tidak kata
Nah, ini require, prohibit, fusi, near ini lebih ke dalam bahasa Inggris, saya tidak rekom juga ya. Oke, kemudian kalau sudah kita coba di-run-kan. Nah, maka NVivo akan langsung bekerja. File-file mana saja yang ada di detik yang berisi kata-kata yang sudah kita setting seperti itu, ternyata ini. Nah, ini juga penting bagi Anda ketika Anda melakukan proses critical review misalnya. Jurnal-jurnal apa saja memiliki kata-kata kunci yang ingin Anda pakai, gitu ya. Kata-kata kunci yang Anda pakai ini Anda bisa memanfaatkan ini. Ya, itu kira-kira penggunaan dengan Texas. Nah, kalau ini sudah misalnya ya, ini sudah, kemudian Anda ingin mengelompokkan lagi berapa word frekuensinya. Word frekuensi adalah jumlah kata yang paling banyak dipakai, gitu ya. Anda tinggal tentukan. Sama ya, di file apa, di selected item apa, dan semacamnya itu kategori yang bisa Anda bangun. Misalnya tadi, saya ingin di detik ya. Detik itu paling seneng itu menggunakan kata-kata apa sih misalnya ya. Ya, nah ini adalah kita ambil misalnya 1000 yang paling frekuen, paling sering dipakai gitu. Dengan minimum length 3. 3 ini saya nggak masukkan, kira-kira 5. Kalau 3 itu 4 lah. Kalau 3 dan nanti masuk dan semacamnya ya. Itu sama, kemudian kita run ya. Maka kemudian akan muncul. Oh, ternyata kata-kata yang paling sering dipakai adalah yang, corona, dalam, dan semacamnya. Ini Anda bisa olah kembali ya. Anda bisa bisa olah kembali untuk kemudian Anda munculkan. Nah, visualisasinya seperti apa? Wah, saya kalau begini kok nggak enak nih lihatnya ini. Ya, lihat ini lengthnya, jumlah katanya, jumlah hurufnya berapa, kemudian jumlah hitungannya berapa. Tapi ketika Anda melihat ini nggak enak, English Cloud, Anda bisa pakai word cloud ya, word cloud ini. Nah, ini lihat visualisasi di word cloud nanti akan muncul. Ya, ini agak keren lah ya. Ini word cloud yang agak muncul, kemudian bisa juga pakai tree map ya, kita pakai kata-katanya paling sering dipakai apa. Nah, ini ya tree map, pakai tree map kalau misalnya Anda, tapi kalau tree map kebanyakan kalau begitu Anda pakai 100, pakai 10 juga bisa. Atau cluster analisis ya. Cluster analisis seperti ini. Ya, nanti ada pengelompokan yang sifatnya cluster analisis. Oke. Itu untuk menggunakan frekuensi data ya. Baik, saya akan lompat kemudian soal hierarchy chart ya. Oke, sebentar dulu. Nah, untuk hierarchy chart ini kita bisa melihat bagaimana data-data itu menggambarkan konten, berapa jumlah keseimbangan datanya dalam menggambarkan konten. Sebagai contoh kita ambil dari code-nya. Code-nya itu seperti apa sih gitu ya. Kira-kira gambaran datanya, gambaran informasinya secara umum berimbang atau tidak dan semacamnya. Nah, ini bisa kita lihat, kita ambil aja semua code ya, atau semua cases boleh, atau semua sentimen tergantung dari kepentingan Anda. Saya ambil contoh adalah semua code ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat, nah misalnya seperti ini. Oh, ternyata data yang paling banyak itu adalah soal pemerintah. Kemudian dampak COVID, kemudian hoax ya. Kemudian jejaring pemerintahan, dan yang paling kecil adalah peristiwa dan semacamnya. Ya, Anda juga bisa menggunakan model yang lain. Nah, model seperti ini juga bisa. Ini tidak masuk dalam analisis menurut saya, tapi ini memberikan Anda gambaran tentang bagaimana Anda akan membaca data itu, ya, data-data yang akan kita gunakan. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang ini adalah alat-alat bantu kita untuk melakukan ini coding. Kebetulan data saya tidak memenuhi untuk melakukan proses coding karena proses analisisnya belum ya.
Saya cari nanti data yang lain. Matrix coding, cross tab itu menggambarkan hubungan antara soft dan baris. Nah, ya, apa namanya, antara lajur dan ini. Oke, sayang saya tidak ada datanya. Chart juga tidak ada datanya. Oke, sementara itu teman-teman untuk recall datanya kita akan sambung dalam session berikutnya. Terima kasih.